Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sucita Rahmaningsih, NIM saya 19018045 dari jurusan Bahasa dan Sastra Inggris, Prodi Pendidikan Bahasa Inggris. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas kewirausahaan saya. Materi yang akan dibahas, yang pertama ide dan gagasan usaha, yang kedua analisis dalam pemilihan usaha, yang ketiga bisnis canvas model. Yang pertama ada ide dan gagasan usaha, tujuan instruksional khusus. Yang pertama menuangkan ide berwirausaha dan menjelaskan cara. Yang kedua mengembangkan ide tersebut. Pokok bahasan, menemukan dan mengembangkan ide berwirausaha. Pengertian ide berpikir kreatif dan inovasi. A. Ide usaha. Yang pertama segala konsep, pikiran, dan pengetahuan sebuah mental, pandangan, keyakinan atau rencana dari kegiatan-kegiatan usaha. Berpikir kreatif, keinginan untuk menemukan dan mencari penyelesaian yang berbeda dari suatu masalah untuk mencapai tujuan yang sama. Selanjutnya ada inovasi. Inovasi ini aktualisasi dari berpikir kreatif. Pengelompokan ide berwirausaha. Di sini ada 3 tipe. Yang pertama ada tipe A, New Market. Yang kedua ada tipe B, New Technology. Yang ketiga ada tipe C, New Benefit. Di sini kita akan membahas tentang tipe A terdahulu, New Market. Ide menawarkan konsumen dengan barang atau jasa yang belum tersedia dalam pasar setempat, akan tetapi di wilayah lain sudah ada. Contohnya, usaha di bidang rumah makan, penjualan jasa HP, dan wortel. Di sini ada tipe B, New Technology. Ide yang menerapkan teknologi baru untuk suatu proses produksi, misalnya membuat usaha minuman jenis atau varian baru. Tipe C, New Benefit. Ide menemukan cara baru atau yang disempurnakan untuk suatu fungsi atau produk lama. Ini bisa dilakukan dengan meningkatkan mutu produk yang sudah ada. Ada sumber-sumber ide. Sumber ide ini bisa muncul kapan, di mana, dan siapa saja yang memberikan ide. Menurut Longenecker 1991, sini dia menjelaskan bahwa yang pertama kita harus mempunyai pengalaman pribadi, hobi, temuan kebetulan atau identical discovery, dan penelitian. Ada teknik pendapatan ide atau teknik mendapatkan ide. Menurut Douglas 1994, yang pertama kita harus tukar pikiran, yang kedua berandai-andai, yang ketiga kawin sila, yang keempat keingin tahuan, yang kelima pendekatan tidak langsung, yang keenam pendekatan ensiklopedia, yang ketujuh komponen yang dimodifikasi, yang kedelapan analisis sistematis, dan yang terakhir meditasi. Tips berpikir kreatif menurut Douglas 1996. Yang pertama, memelihara data pikir agar selalu aktif dan siaga. Yang kedua, gunakan sumber lainnya. Yang ketiga, menjaga dekat dengan cita-cita. Yang keempat, berpikir terbuka. Yang kelima, menghadapi kenyataan. Yang keempat, jangan putus asa. Yang ketujuh, sharing masalah. Dan yang terakhir, bekerja dengan menggunakan metode. 2. Mengenali peluang dan memilih jenis usaha. A. Mengenali hingga memilih peluang usaha yang tepat. Buatlah usaha yang pas dengan peluang yang ada. Cukup sederhana, tetapi prospeknya bagus. Salah satu alat untuk mengukur semua hal yang mungkin dan tidak mungkin dilakukan oleh usahawan sebagai penilaian awal dan pemberian informasi penting, yaitu menggunakan analisis terhadap kelemahan, kekuatan, peluang, dan ancaman, atau strength, weaknesses, opportunities, and threats. 2. Mengenali peluang dan memilih jenis usaha. Berikut adalah cara sederhana yang dapat dilakukan dalam menerapkan analisis SWOT. Yang pertama, kekuatan, yang kedua kelemahan, yang ketiga peluang, dan yang keempat ancaman. B. Mengenali kebutuhan pasar. Contohnya adalah buatlah situs perdagangan secara online dengan sasarannya anak-anak muda, menjual produk kosmetik, pakaian, dan handphone. C. Mengembangkan produk yang telah ada di pasaran.
Apa yang menjadi peluang di sana sebaiknya kita kembangkan lagi menjadi usaha yang lebih besar. Misalnya, usaha keripik pisang lalu keras. Kita bisa membuat usaha yang lebih besar lagi, atau dengan membuat keripik pisang dengan berbagai varian lagi. D. Memadukan bisnis-bisnis yang ada. Yang pertama, misalnya usaha pemasaran terpadu. Yang kedua, yang meliputi media cetak, televisi, dan radio, atau sebagainya. E. Mengenali kecenderungan tren terjadi. Misalnya, usaha celana boyfriend yang sedang ngetren. Kita sebagai pengusaha pakaian harus benar-benar peka terhadap perkembangan selera dan dari konsumen. F. Menggunakan asumsi-asumsi baru yang tidak baku. Contohnya menyediakan playground di hotel. Cara untuk mengenali dan memilih peluang usaha yang tepat. Yang pertama, tentukan tujuan besar yang hendak dicapai. Yang kedua, buat daftar ide usaha. Yang ketiga, nilai kemampuan pribadi. Yang keempat, pilih kriteria. Yang kelima, membandingkan dan dapat saran dari pengusaha, konsultan, atau mentor. Yang keenam, nilai keadaan bisnis saat ini dan masa mendatang melalui riset. Yang ketujuh, tetapkan pilihan. Cara menggali peluang usaha. Di sini kita akan membahas tentang beberapa cara menggali peluang usaha. Yang pertama, mendapatkan internet dan media elektronik lainnya. Yang kedua, baca buku dan referensi bisnis. Yang ketiga, ikuti kegiatan seminar usaha. Yang keempat, datang ke berbagai pameran kewirausahaan. Yang kelima, ngobrol dengan para pelaku usaha. Yang keenam, kunjungi pusat-pusat bisnis. Dan yang terakhir, mengamati lingkungan sekitar atau survei langsung. 3. Bisnis model atau bisnis model canvas. Di sini dijabarkan bahwa ada 3. Yang pertama, bisnis model canvas, elemen-elemen bisnis model canvas dan kaitannya. A. Bisnis model. Bisnis model didefinisikan sebagai metode yang digunakan perusahaan untuk menjalankan bisnisnya yang membuat perusahaan dapat bertahan. B. Bisnis model canvas. Bisnis model canvas atau BMC adalah kerangka kerja yang dikenal banyak untuk mendefinisikan model sistem startup. Bisnis model canvas disusun dengan tujuan untuk menjelaskan, menilai, memvisualisasikan, serta mengubah model bisnis, sehingga kinerja yang dihasilkan oleh startup lebih maksimal. Model bisnis ini bisa diterapkan oleh semua jenis startup tanpa terbatas sektor usaha. Selanjutnya C. Elemen-elemen bisnis model canvas. A. Customer segment atau segmentasi konsumen. Customer segment merupakan kelompok orang atau organisasi yang berbeda-beda yang ditargetkan untuk dilayani oleh suatu perusahaan karena dianggap menguntungkan perusahaan. Customer segment merupakan elemen pertama yang harus dimiliki dalam memulai bisnis model canvas ini. B. Value propositions atau proposisi nilai konsumen. Value propositions merupakan pernyataan keunikan produk atau jasa yang disajikan oleh perusahaan kepada customer segment sehingga konsumen dapat menyelesaikan masalah utama secara efektif, lebih mudah, lebih nyaman, atau lebih murah. C. Ada channel atau saluran. Channel merupakan bagaimana Anda mengkomunikasikan, mengantar, dan berinteraksi dengan customer segment dalam menyampaikan value proposition produk Anda kepada konsumen. D. Revenue stream atau sumber pendapatan. Yang pertama, revenue stream merupakan bagian yang paling vital di mana organisasi meningkatkan awareness dari consumer terhadap produk atau jasa perusahaan, membantu customer untuk mengevaluasi value proposition dari perusahaan, memudahkan customer untuk membeli produk atau jasa, mendeliver value proposition kepada customer, menyediakan dukungan pelanggan atau after sales, mendapatkan pendapatan dari pelanggan. E. Key research
sumber daya. Key research merupakan keunikan orang, teknologi, bahan baku, peralatan, mesin, fasilitas pendanaan, serta merek yang dibutuhkan untuk menghasilkan proposisi nilai bagi konsumen. Key research adalah sekat dalam bisnis model canvas yang berisikan daftar sumber daya yang sebaiknya direncanakan dan dimiliki perusahaan untuk mewujudkan value proposition mereka. Selanjutnya F, customer relationship, hubungan konsumen. Customer relationship merupakan jenis relasi yang ditentukan perusahaan dengan segmen pelanggan yang spesifik. G. Key activities, aktivitas yang dijalankan. Key activities merupakan cara perusahaan menghasilkan dan menyampaikan proposisi nilainya pada konsumen dengan cara terjamin kelangsungannya, mudah pengelolaannya, dan dapat direplikasi. H. Key partnership, kerjasama. Key partners merupakan perjanjian formal di antara dua atau lebih perusahaan terpisah di mana di dalamnya dapat kesepakatan dan kerjasama dalam mengembangkan dan memperkuat posisi suatu perusahaan. C. Elemen-elemen bisnis model canvas. Di sini ada partnership dapat dibedakan menjadi 4 jenis, yaitu yang pertama, strategic alliance antara dua perusahaan yang bukan kompetitor. Yang kedua, cooperation, yaitu strategi partnership antar kompetitor. Yang ketiga, joint ventures, untuk membangun bisnis baru. Dan yang terakhir, buyers suppliers, relationship untuk menjamin supply yang handal. Di sini ada alasan dan motivasi untuk membangun partnership dapat dibedakan menjadi 3, yaitu yang pertama, optimization and economy of scale. Yang kedua, reduction of risk and uncertainty. Yang ketiga, acquisition of particular research and activities. I. Cost structure atau struktur biaya. Cost structure merupakan semua biaya yang muncul untuk mengoperasikan bisnis. Elemen terakhir tak kalah pentingnya dengan ke-8 elemen lainnya adalah struktur pembiayaan bisnis. Di sini ada 5 kunci hidup sukses. Maaf, sini slide-nya kepotong. Yang pertama ada niat, berusaha, berdoa, yakin, usaha, dan insya Allah bisa sukses. Oke, thank you. Maaf sebelumnya jika presentasi di sini kurang bagus atau ada tutur kata yang salah, saya mohon maaf. Sekian dari saya. Thank you.